mä vannoin, mä yritin, mä vaan oon niin heikko. Di awal film kita akan diperlihatkan seekor betina bernama Satu. Ini cunguknya, wanita bernama Satu menceburkan diri ke dalam danau, diikuti penampakan danau yang berlokasi di hutan Finlandia. Hari ke-10, Satu berada di kabin di mana dia tidur dalam keadaan tanpa busana. Lalu Shin menampilkan dan ia berkata halo di depan cermin. Halo. Satu merasa asing dengan isi kabin dan dia pun menemukan makanan kemasan yang biasanya digunakan untuk keperluan militer. Beberapa saat kemudian Satu menonton film di televisi dan di sore harinya dia menikmati senja dengan duduk di kursi goyang. Satu kembali ke dalam setelah menumpahkan air, lalu Shin pun berganti di hari pertama di mana Satu sedang menulis surat di tengah hutan. Dia mengadakan backpacker sendirian seperti Dede Inun dan ketika kembali melanjutkan perjalanan pulang, ia menemui pria bernama Lauri. Ini bebenguknya. Hieno päivä vaeltaa. Keduanya saling sapa lalu Satu menanyakan jalur tercepat keluar dari hutan dan Lauri menawarkan persinggahan di kabinnya yang berada di seberang danau. Tuossa järven rannassa. Lalu Shin menampilkan hari kedua di mana Satu terbangun yang telah berada di kabin. Dia pun keluar dari kamar. Satu mengalami pusing dan gangguan penglihatan. Lalu Lauri segera menangkap Satu yang akan tumbang dan terlihat dia kembali sadarkan diri keesokan harinya. Ternyata Lauri terbentur batu ketika sedang di luar sehingga ia menjadi puyeng pegelinu. Lalu pria itu pun merawat Satu karena pria itu mantan tenaga medis militer. Lalu Lauri memberitahukan kalau dia tak menemukan barang-barang Satu. Satu sempat melihat topi sebelum pingsan, namun Lauri menganggap itu hanyalah halusinasi. Lalu Shin berganti di hari keempat di mana Satu kembali lupa pada ingatannya. Lauri menganggap Satu pikun karena gagar otak akibat benturan di kepalanya. Lalu dia pun mengajak Satu untuk menyantap hidangan sarapannya. Setelah itu, keduanya pun duduk di luar kabin dan terungkap rencana Satu akan menjemput teman-temannya yang akan tiba di depan hutan. Lauri memberikan obat rutin agar endasnya Satu tidak kopior, lalu menceritakan pengalamannya sebagai tentara yang terbiasa menyantap makanan kemasan. Satu mengomentari tempat itu yang begitu sunyi, diikuti Lauri yang memberitahukan bahwa dia sampai sekarang masih memiliki kecanduan akan sesuatu. Itulah sebabnya Lauri pindah ke hutan karena dia tidak tahan godaan. Lalu Satu menyinggung pakaian wanita pemberian dari Lauri. Lalu Shin menampilkan dia sedang menggeledah isi tas Satu. Lauri pun menemukan celana dalam Satu. Lauri sangat menyukai celana dalam wanita dan terungkap Satu sedang pingsan ketika Lauri sedang menggeledah tasnya. Lauri membaca surat Satu yang ditujukan untuk sahabatnya Amber, diikuti penampakan Satu yang kembali diadarkan diri dalam keadaan tangan diborgol di ranjang. Shin menampilkan kejadian saat keduanya pertama kali bertemu, di mana Lauri mempunyai niat jahat setelah bertemu dengan Satu. Dalam perjalanan kembali, Satu teralihkan dengan suara musik yang terdengar dari dalam gudang terbengkalai. Ketika Satu masuk memeriksanya, dia menemukan topi Lauri bersama kotak musik itu sebelum akhirnya diserang Lauri dari belakang. Lauri menarik tubuh Satu keluar dari gudang, lalu Shin menampilkan Satu terbangun di ranjang dalam keadaan berantakan. Lah, habis diapain ini? Dia keluar mencari pemilik kabin di mana Satu menemukan senjata dan tumpukan foto yang membuatnya tercengang. Ketika Lauri masuk ke dalam kabin, dia tak menyangka Satu bangun secepat ini dan terungkap selama ini Satu diberi obat bius. Bensat ei ole mikään pitkän ajan ratkaisu.
Satu keluar dari kabin dan berlari masuk ke dalam hutan, lalu keesokan paginya dia telah berbaring di ranjang. Endasnya pun mengalami pendarahan akibat benturan keras, dan ketika Satu menemukan majalah dewasa terlihat dia mengalami gangguan penglihatan. Dia pun berjalan menuju dapur dan mengambil makanan untuk sarapan, lalu Satu mendapati foto Laurie bersama rekan-rekannya. Pendarahan di kepalanya semakin parah, dan ketika Satu sedang menyantap makanan terlihat seorang pria terbaring di tanah. Dia pun berjalan menyusuri hutan dan ia menemukan barangnya yang sudah terbakar. Karena ia pikun, ia pun lupa dengan barangnya sendiri, lalu dia menemukan ponsel namun membuang ponsel itu ketika sedang getar. Kemudian Satu mendatangi pria itu dan mencoba untuk membangunkannya, di mana pria itu adalah Laurie. Laurie terpingsan dan kembali sadarkan diri, lalu terheran ketika Satu menawarkannya sarapan padahal saat ini masih tengah malam. Dia pun menyuruh Satu mengambil obat, di mana Laurie juga terheran karena Satu seperti orang kebingungan yang tidak mengetahui apa-apa. Ketika sedang menyaksikan film di TV, terlihat Satu sangat menghafal dialog film lalu bersantai di luar saat masih gelap. Pagi pun tiba, di mana dia memeriksa keadaan Laurie, dan ketika Satu diarahkan untuk memakaikan Laurie sepatu, dia tidak tahu cara mengenakan sepatu dengan benar. Laurie mulai ketakutan dengan tingkah aneh Satu yang menyatakan bahwa mereka berdua akan hidup bersama. Dia pun hanya pasrah mengiyakan pertanyaan aneh Satu. Lalu di luar kamar Satu menyisir rambutnya di depan cermin, di mana dia menemukan selongsong peluru tersangkut di rambutnya. Satu tidak mengerti dengan hal itu, dan ketika sedang menyusuri hutan dia menemukan senjata di tanah dan mencoba berbicara pada senjata tersebut. Dia pun kembali dengan membawa senjata itu dan menyimpannya di dalam kotak, sementara Laurie akan beranjak dari ranjang namun aksinya terhenti dengan kemunculan Satu. Satu memindahkan Laurie di kursi, lalu Laurie yang tidak nyaman dengan tingkah Satu, dia pun menyuruhnya untuk mengambil makanan di dapur. Laurie dengan cepat menyembunyikan senjata itu, diikuti Satu yang merasa sakit di kepalanya, di mana ingatannya tergambar di kaca kabin. Satu kembali teringat kejadian di masa lalu yang sedang diperkaos oleh Laurie, di mana dia dipotret berkali-kali dalam keadaan terbogor di ranjang. Selama ini Satu diperkaos dalam keadaan pingsan, dan Laurie mengabadikan kejadian itu dengan memotretnya. Menyadari hal itu, Satu mengambil pisau saku di gantungan lehernya, namun Laurie mengetahui kemunculan Satu yang akan menyerangnya. Satu pun kabur ke dalam hutan diikuti Laurie yang mengejarnya dari belakang, dan dia memberitahukan bahwa kecanduannya tidak dapat dikendalikan. Scene berpindah di waktu sebelumnya, di mana terungkap Laurie bekerja pada seseorang dan dia berniat untuk menghindarkan Satu dari majikannya yang cabul. Hal itu pun sia-sia karena Laurie sendiri tak dapat menahan nafsunya, lalu terlihat Satu menyerang Laurie dari belakang. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Lalu scene berpindah di masa sekarang. Keduanya pun terhenti, lalu Laurie meminta kunci mobilnya yang digantung di leher Satu, dan dalam prosesnya Satu menyerang Laurie yang berubah menjadi wajah majikannya bernama Niska. Scene menampilkan di waktu sebelumnya, di mana terungkap Laurie telah tewas tertembak sehingga Satu memakai bajunya untuk dikenakan. Ketika dalam perjalanan pulang, terlihat mobil Niska terparkir di samping kabin dan Satu mengambil kunci mobil tersebut. Terungkap Niska sedang mencari Satu, dan saat dia bertemu dengan Satu, wanita itu mengalami gangguan penglihatan. Satu menyerang Niska hingga ambruk ke tanah, dan hal itu membuat Niska pingsan. Lalu scene menampilkan Satu sedang sarapan. Pria yang terbaring di tanah adalah Laurie dan Niska yang dirawat oleh Satu selama ini. Lalu scene berpindah di masa sekarang, di mana terlihat jasad Niska di samping jasad Laurie.
Satu kembali ke kabin dan memindahkan makanan kemasan yang berada di mobil. Lalu Shin menampilkan di hari ke-10 yang sedang sarapan di luar kabin. Setelah sarapan, Satu bercermin di kaca di mana terlihat orang yang berdiri adalah Lauri dan Satu adalah sosok dari pantulan di dalam cermin. Dan film pun tamat, ending yang sangat mengembohkan.